punya gas. Oke, sebelum kita masuk ke kisahnya, aku mau jelasin Kayak kau. soal kehidupan masyarakat di sebuah kota yang dinamakan. Kok aku pula? Orang aku keluar. Nggak tahu aku. Wabah menari ini terjadi di kota Strasbourg. Oh iya, aku keluar ya. Keluar kau. Apa itu? Di tahun 1918, kota ini tuh berada di bawah kekuasaan Holy Roman Empire atau kekaisaran. Tapi karena lokasinya yang strategis, karena berada di area perbatasan, kota ini sering jadi kalangan bangsawan yang berkuasa penuh. Tapi di sisi lain ada juga rakyat biasa yang dianggap miskin dan gak punya power apa-apa. Bagi kalangan bangsawan, memenuhi kebutuhan sehari-hari itu kan ya hal yang gampang lah buat mereka ya kan. Tapi untuk rakyat biasa, bertahan hidup itu adalah sebuah perjuangan, Wak. Kebanyakan dari rakyat biasa ini bertahan hidup dengan cara bertani dan berkebun. Tapi sayangnya di tahun 1500-an itu, kota Strasbourg ini malah kena cuaca ekstrim, hujan besar, banjir, musim dingin berkepanjangan. Jadinya mereka sering gagal panen. Mereka ini nggak menghasilkan apa-apa. Akhirnya gandum pun menjadi komoditas yang langka kali, dan efeknya seperti yang sudah bisa kita tebak semua ya kan. Warga kota Strasbourg waktu itu dilanda kelaparan. Terus masuk tahun 1518, gantian pula musim panas ekstrim yang terjadi di situ. Akibatnya bukan cuma bahan makanan yang langka, Jakarta juga langka, hujan nggak pernah turun. Jadinya orang-orang nggak punya stok air bersih untuk minum lah, buat mandi juga nggak ada, buat cuci juga nggak ada ya kan. Yang tersisa cuma air kotor dan air keruh saja lah. Nah karena nggak punya pilihan lain ya air itulah yang mereka pakai untuk kebutuhan seharian. Dek, blasteran nggak dek kalau aku nggak pakai? Disuruh masalah baru lagi. Tanpa sistem sanitasi yang baik, sekali. tangga dan juga kotoran manusia sering sekali dibuang sembarangan. Jakarta di mana ya? Jalanan di kota Strasbourg waktu itu tuh dipenuhi kotoran manusia, cecer-cecer dengan manawa. Nah kondisi inilah yang bikin kuman, bakteri dan penyakit pun jadi berkembang pesat. Jakarta di mana? Makanya warga kota Strasbourg ini jadi gampang kali Di mana-mana. ular juga mana penyakitnya tuh. Sayangnya dunia medis waktu itu belum bisa maju sekali. OTW kemana? Kau keluar apa dari sakit dek? Pengetahuan para pasien itu tidak ditangani dengan baik, bahkan banyak juga dari mereka. Karena kau gabung lah dengan Pastinya kondisi yang seperti itu. warga kota makin stres lah kan ya, Wak, ya. Dan satu-satunya penguat yang mereka punya ya cuma Tuhan waktu itu. Setiap kali ada masalah, entah dia kelaparan, entah dia gagal panen, entah dia sakit, keluarga meninggal atau apapun itulah, mereka ini pasti bakal langsung lari ke gereja. Mereka rilis lagu baru. waktu itu yang ada di Oh dia lihat videoku. berarti Tuhan lagi marah. Jadi biar Tuhan nggak marah lagi, kita semua harus cepat-cepat tobat. Kayak gitu kurang lebih kayak gitulah nih Wak ya, gambaran dari kota Strasbourg di era tahun 1501 ya. Dengan segala keterbatasan yang ada ini Wak, mereka mencoba bertahan hidup ya kan. Barulah di tahun 1518 Wak, satu wabah aneh yang bikin seisi kota gempar. Orang-orang mendadak berjoget tanpa henti, menari tanpa henti. Fenomena inilah yang kemudian disebut sebagai the dancing plague atau wabah menari. Nah, baru kita masuk. Nah, jadi ceritanya wabah menari ini Wak terjadi pada bulan Juli tahun 1518 di kota Strasbourg. Waktu lagi memasuki musim panas. Orang pertama Aku nunduk ke kau. Oh sorry lah. nama Frau Trofia. Waktu itu si Frau ini udah punya suami lah, dan selama tinggal di sana, Frau sama suaminya ini juga hidup dalam tekanan ya, karena kan kondisi Strasbourg itu memang lagi susah ya. Udahlah kelaparan, penyakit juga tersebar di mana-mana ya kan. Nah situasi ini pastinya bikin Frau ya makin gak nyaman lagi. Ditambah Wak suaminya juga sering kasar sama dia, suka main tangan sama dia. Frau pun akhirnya menjalani hari-harinya dalam tekanan dan juga penderitaan. Terus di tengah tekanan itu aku mau joget aja lah, gitu. Celutukan ini didengar sama beberapa tetangga yang ada di sana. Tapi mereka biasa aja, karena kan mereka pikir ya Frau cuma asbun aja ngomong dia pengen joget ya kan, dan apa pula salahnya dia mau joget, serahnya lah. Sampai akhirnya berapa hari kemudian Frau tiba-tiba keluar Wak dari rumahnya, tegak di depan halaman rumah. Semua yang jelas, yang penting dia joget. Dan Frau ini juga nggak menari di tempat aja Wak, ya dia berpindah tuh dari rumahnya ke satu tempat lain, dari satu tempat lain ke tempat lain sambil masih terus berjoget, masih berjoget ya. Orang-orang langsung berkerumun lah kan, tuh ngapa sih kakak ini? Awalnya mereka masih Selamat Natal Papa dan Mama. joget ya kan. Tapi akhirnya setelah
Selamat Natal berhenti joget deh. teman semua, Energi lagi seolah tenaga nggak ada di situ. kamilah semua. Nih kayak ada yang sama kakak nih sama si Frau nih ya kan. Mereka pun terus lah terus ngertiin gerak-geriknya si Frau kan. Oh joget-joget itu perhatian sama. Gak punya WA, Mereka sadar kalau gak pernah main WA. ini nggak kelihatan senang kan. Yang ada justru kelihatan sebaliknya. Frau kelihatan capek, kelihatan panik, stres dan udah kayak kesakitan juga kelihatannya. Terus joget tuh. Kayak gitu lah. Wabah apaan nih? Suruh joget terus. Aku kok joget terus, Bro? Udah berhenti aja lah, capek katanya. Suaminya yang juga ngeliat kejadian itu juga ada nyuruh dia berhenti. Yang berhenti lah, yang ngapain gue nih? Tapi Frau gak jawab apa-apa lah. Dia terus joget. Itu shot. Walaupun badannya udah basah kuyup sama keringat. Frau ini macam gak punya kendali atas badannya sendiri tuh loh. Wah, nah, berjoget terus, berjoget, pindah gitu. Tapi mukanya gak happy. Selama berjam-jam setelah berjoget, baru berhenti sih Frau. Berhentinya pun bukan karena untuk istirahat doang. Dia berhenti gara-gara dia udah pingsan terus berhenti. Frau masih nggak balik. Oh ya deh, kenapa? Orang pikir masalahnya udah selesai nih udah. Tapi besoknya hal yang sama Mana? terjadi Apanya dengan mana? Frau keluar rumah lagi, dia berjoget lagi, nggak berhenti berjoget. Dia bahkan nggak makan, dia nggak minum, dia nggak tidur, dia nggak istirahat, dan dia baru berhenti. Aku nggak mau komen apa-apa, tapi kau komen. Kayak gitu. Makin Mana Nesa? di sini si Frau ini makin nangis. Siapa Nesa? Bahkan kakinya tuh udah kelihatan jelas berdarah gara-gara berkali-kali dijak batu di jalan loh. Dari ekspresinya juga kelihatan Wak, kalau si Frau ini lagi tersiksa, dia pengen istirahat tapi entah kenapa badannya Alam terus saja. berjoget gitu. Ini cuma contoh aja, tuh kan komen lagi. Gitu loh kan. Di sini orang-orang mulai berspekulasi. Ini kayak Vanessa loh. sumpah lah. Oh, Vanessa di kamarnya. Halo Salkan. Sudah kita bawa aja ke Numpang gereja. ngetik. Mereka Aurnya kuat banget. di hari ke-6 sejak si Frau Naik 4 kilo. orang-orang pun mulai membawa Frau ke gereja untuk diobati macam di rumah. Adek pakai Tapi justru di sinilah letak misteri. Sejak saat itu gak ada yang ngasih tahu dong keadaan si tadi. Frau. Karena memang catatan Itu komen sejarah lagi. peristiwa ini terbatas kali Wak. Yang tercatat cuma kejadian awalnya gimana, setelah si Frau mulai juga duluan, dan dampaknya ke masyarakatnya gimana. Jadi gak tahu nih, gak ada yang tahu. tolol. Atau dia masih joget-joget atau gimana, gak ada. Cuma beberapa orang percaya kalau Frau akhirnya meninggal dunia. Gak ada kabar. Ini siapa lagi Doni ini? Udah gak pernah muncul lagi dalam catatan sejarah. Cuma dia lah awal mula Enggak. joget tercatat. Ditanya mana? Lagi di Jember. Jadi kamu mau bikin tato kaki. Di self service. Gak mau ah. Hanya selama beberapa hari kemudian Patut goyang-goyang. mendadak mengalami kejadian yang sama kayak si Frau. Mereka tiba-tiba WA-nya dibalas siapa sih? nggak bisa berhenti sama Gak di Batam lagi enggak? mereka terus. Jumlah mereka juga terus Tangannya pada ngaco. hari sampai seminggu kemudian Ah. mencapai puluhan bahkan ratusan orang. Nggak diketahui memang pasti berapa jumlahnya. Ribet kali kalian. Yang sumber juga punya catatan yang beda-beda. Ada yang bilang Pakai joget kok. berhenti, ada juga yang bilang lebih dari 100 orang. Pokoknya mereka berjoget-joget. Di mana? Di Timur Leste. Agak lain. Menari di sepanjang jalan kota, di gang-gang kecil, Apanya di agak lagi? pasar, depan Aku gak di Batam. Ekspresinya juga sama Wak, kayak sama. Kelihatan capek kalau nggak ada happy-happy-nya. Malah ada Gak kerja-kerja. sambil nangis kesurupan. Dan mereka udah berhenti di bawah tuh pingsan. Nanti waktu udah bangun, Don. sama ekspresi. Fix. Kota Strasbourg pun langsung Mungkin fix. Kalau udah belum. Gak di Batam loh. cuma si Frau aja nih. Izin Salkan. Kenapa sekarang orang-orang pada ikutan? Rame udah ya kan Wak. Masih tinggal di belakang sekolah global ya? Enggak lagi. Sudah ada yang bisa masuk penjelasan pasti soal kondisi itu. Ini di mana kak? Di Udilaran. Batam di mana? Gak di Batam. Jangan-jangan mereka Kerja di mana sekarang? Gak kerja. anggota sekte sesat. Yang di sana di Batam pasti nggak aman. Dan mereka lagi Jangan tutup biar lepas saja. Tinggalnya di mana sekarang? sejak asumsi itu keseberani Aduh, banyak kali pertanyaan kalian. keluar rumah. Mereka nggak mau ikut ikutan lah dia kan. Udah paling aman, udah kita berlindung di rumah aja. Ya. Setelah semua pintu terkunci, jendela Ada suami nggak? keluar. Banyak suamiku. Terjadi. Wah, Suami orang tapi. menyerang siapa aja dan di mana aja. Mau kok di dalam rumah, di luar rumah, petani, pejabat, Jatuh di hadapanku. mabuk, bahkan orang yang di Jangan goyang nanti. Masih kerja di Morena ya nggak lagi nonton berai semua. kenapa nih weh? Bapaknya muncul dari mana? Kenapa bisa kayak